Hey, kalian pasti udah pernah denger dong cerita vampir, makhluk serem yang menghisap darah dan berkeliaran di malam hari. Tapi gimana kalau aku bilang ada versi lain dari vampir yang nggak kalah serem dan asalnya dari Cina. Namanya Jiangshi. Kalian yang lahir di tahun 90-an pasti udah nggak asing sama kisah vampir yang satu ini, bukan? Serem iya, udah pasti itu. Ngeri-ngeri sedep deh pokoknya. Tapi kadang lucu juga loh. Daripada penasaran, yuk gak usah berlama-lama. Jadi gini, Jiangshi itu bukan sembarangan vampir. Kalau vampir Eropa menggigit leher buat minum darah, si Jiangshi punya cara lain yang gak kalah bikin merinding. Mereka tuh nyerap energi hidup dari manusia. Konon, kalau kita terlalu dekat dengan Jiangshi, mereka bisa nyedot energi kita, bikin kita lemes, sakit, bahkan bisa mati. Di Cina, orang percaya Jiangshi adalah mayat yang bangkit karena mati dengan gak tenang. Mungkin karena punya hutang yang gak lunas, atau meninggal di tempat jauh dari rumah. Pokoknya, tubuh mereka gak bisa istirahat dengan damai. Kalian tahu nggak? Salah satu hal paling unik tentang Jiangshi adalah cara mereka bergerak. Mereka nggak jalan kayak manusia biasa. Tubuh mereka terlalu kaku buat itu. Jadi gimana mereka bergerak? Dengan melompat-lompat, sobat. Bayangin aja, makhluk kaku dengan kuku panjang, pakaian kuno zaman dinasti, matanya kosong, dan lompat-lompat ke arah kita di tengah malam. Serem banget kan? Dan gak cuma lompat-lompat, Jiangshi juga sering digambarkan pakai baju kuno pejabat zaman dinasti Qing dengan topi datar. Kayaknya gaya fashion mereka ketinggalan zaman banget ya. Legenda Jiangshi ini udah ada sejak lama banget loh. Bahkan ada yang bilang kalau cerita ini udah ada dari zaman dinasti Ming, sekitar abad 14 sampai 17. Dulu, orang-orang percaya kalau ada tubuh yang nggak bisa dikubur dengan tenang, mereka bakal bangkit jadi Jiangshi. Jadi, misalnya nih, seseorang mati di tempat yang jauh dari rumah, keluarganya bakal melakukan upacara khusus supaya arwahnya bisa pulang dengan tenang. Kalau enggak, wah, mereka bakal bangkit jadi Jiangshi. Nah, walaupun Jiangshi serem, untungnya ada beberapa cara buat ngelawan mereka. Salah satunya adalah pakai cermin. Konon katanya, Jiangshi itu benci banget sama bayangan mereka sendiri. Jadi kalau ada Jiangshi yang mendekat, tinggal sodorin aja cermin, dan mereka bakal kabur. Ada lagi trik lain yang lumayan unik, beras ketan. Orang Cina percaya kalau beras ketan bisa bikin Jiangshi nggak bisa bergerak. Bukan cuma itu, ada juga jimat-jimat Tao yang ditulis khusus di atas kertas kuning dan ditempel di dahi Jiangshi buat bikin mereka beku di tempat. Jadi, kalau kalian ketemu Jiangshi, jangan panik. Cermin, bawang putih, dan jimat mungkin bisa jadi penyelamat kalian. Itu pun adanya hanya di Cina. Di Indonesia mana mungkin ada? Kuntilanak merah kali ya, yang paling serem. Beda kalau di Cina, karena vampir adalah hantu nyata paling seram yang pernah ada. Di masa lalu,
banyak pekerja Cina yang harus meninggalkan rumah mereka untuk bekerja di tempat yang jauh. Nah, kalau mereka meninggal di sana, keluarga mereka pasti ingin membawa jenazahnya pulang untuk dimakamkan di tanah kelahiran. Sayangnya, tidak semua orang mampu membayar biaya pemulangan jenazah ini. Jadi, ada solusi yang unik tapi juga seram. Keluarga akan menyewa seorang ahli spiritual Cina yang tugasnya mengangkut jenazah itu kembali ke desa asal mereka. Mayat-mayat ini diangkut dengan sebuah metode khusus dan hanya dipindahkan pada malam hari. Selama perjalanan, ahli spiritual ini membunyikan lonceng sebagai tanda supaya warga yang lewat bisa tahu bahwa sedang ada prosesi jenazah. Dengan begitu, orang-orang bisa berhati-hati atau menjauh. Tradisi ini paling sering terjadi di daerah Xiangxi, tempat di mana banyak orang meninggalkan rumah mereka demi mencari pekerjaan. Di sana, orang percaya bahwa jiwa yang meninggal di tempat asing akan merasa rindu rumah. Karena itu, keluarga mereka merasa wajib untuk membawa jenazah kembali ke desa asal, supaya mereka bisa beristirahat dengan tenang. Ada dua versi yang menceritakan bahwa di Cina ada dua jenis jiangxi. Yang pertama adalah mayat yang baru meninggal, tapi tiba-tiba hidup kembali. Yang kedua, mayat yang sudah lama dikubur, tapi tidak membusuk, dan suatu saat bangkit. Salah satu penyebab bangkitnya jiangxi ini karena beberapa hal. Mungkin arwah mereka masih penasaran, atau ada kematian yang sangat tragis, bahkan mungkin mereka meninggal karena bunuh diri. Ada juga yang percaya bahwa tubuh ini menyerap energi kehidupan atau qi yang cukup banyak sehingga tubuhnya bisa hidup lagi. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kita sering dengar ya cerita tentang makhluk-makhluk gaib. Ada kuntilanak, pocong, genderuwo, wewe gombel. Wah, macam-macam. Tapi pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya Islam katakan soal ini? Apakah hantu-hantu ini benar-benar ada atau cuma sekedar cerita rakyat? Sebenarnya di dalam Al-Quran ada loh penjelasan tentang makhluk-makhluk gaib yang disebut jin. Jin ini memang benar-benar ada, tapi mereka nggak sama seperti yang kita bayangkan selama ini. Nggak selalu menakutkan dan bahkan tidak selalu jahat. Tapi siapa mereka sebenarnya? Kalau kita lihat di surah Al-Hijr ayat 27, Allah berfirman, kalau jin diciptakan dari api yang sangat panas. Sama halnya dengan manusia yang diciptakan dari tanah, jin ini punya eksistensi sendiri yang unik. Mereka itu makhluk hidup seperti kita, tapi dengan aturan main yang berbeda. Sama seperti kita, mereka juga diwajibkan untuk menyembah Allah. Di surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Artinya, jin bukan hanya buat ganggu manusia. Justru mereka juga punya tujuan hidup yang sama, menyembah Sang Pencipta. Cuman masalahnya, nggak semua jin memilih jalan yang lurus. Ada jin yang menjadi setan. Dan ini nih, yang sering jadi pengganggu. Tapi tunggu dulu. Setan ini bukan bentuk fisik seperti yang kita bayangkan ya. Setan itu sifat. Bisa dari kalangan jin, bahkan dari manusia. Serem kan? Jadi bukan cuma kuntilanak atau pocong,
Kadang manusia juga bisa punya sifat setan kalau menjerumuskan orang lain. What the hell are you doing here? It's my time now, old man. Dan ada lagi nih yang harus hati-hati. Di surah Al-Jin ayat 6, Allah memperingatkan bahwa banyak manusia yang malah mencari perlindungan ke jin. Seakan-akan jin ini adalah sumber kekuatan yang bisa diandalkan. Ini bahaya banget karena bukannya dilindungi malah bisa makin tersesat. Kalian pernah dengar nggak cerita orang yang kesurupan kuntilanak atau diganggu pocong? Nah, dalam Islam sebenarnya kita diajarkan untuk nggak takut pada hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita butuhkan bukan perlindungan dari makhluk-makhluk itu, tapi perlindungan dari Allah. Makanya dalam Islam kita disuruh banyak baca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi dan surah Al-Falaq atau surah An-Nas. Kalau kita dekat sama Allah, apa yang perlu ditakuti? Bahkan jin sekalipun nggak berani mendekat. Jadi teman-teman, bukannya malah takut sama hantu-hantu seperti kuntilanak, pocong, atau gendruwo, kita justru perlu memahami mereka sebagai bagian dari ciptaan Allah. Mereka nggak bisa ganggu kita, kecuali kalau kita sendiri yang malah terlalu takut atau bahkan percaya pada hal-hal yang gaib tanpa dasar. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim.